Ada film horor baru di Indonesia pasti langsung nonton. Itu dari zaman SMP udah selalu ke bioskop buat nontonin film horor gitu. Bahkan dulu tuh nonton film horor jadi kegiatan di sela-sela between sekolah sama les. Wow. Jadi sekolah terus nunggu waktu buat les, itu teman-teman biasanya ke rumah kita nonton DVD horor itu, mengoleksi. Terus berkembangnya zaman gitu ya, sekarang film horor udah banyak banget disajikan di Indonesia, berbagai macam warna. Dan yang pengen kita sajikan mungkin bisa dibilang warna baru dari film horor kali ya. Oke. Gitu, karena dari pemilihan penulis, sutradara, itu adalah penulis dan sutradara yang baru pertama kali memproduksi film horor dan mempunyai visi misi dan perspektif yang sangat unik. Jadi tepuk tangan untuk Inara dan juga Fonti yang somewhere dia lagi sibuk di belakang. Fontian, mana Fontian? Fontian ya lagi sibuk banget. Awal aku menerima skrip dari Fonti, aku langsung tahu, wah ini unik banget ya film horornya. Bukannya cuma sekedar ngagetin atau menjual hantu aja, tapi juga ada alur cerita yang bergulir di dalamnya gitu. Makanya tagline kita keluarga, bahagia atau bencana. Jadi ada drama keluarga, konflik yang ada di dalamnya yang kita ingin tawarkan. Dan ada kejadian-kejadian horor juga yang kita akan tawarkan, yang mungkin akan kalian lihat pertama kali di film Temurun gitu. Oke. Jadi nggak cuma horornya aja, tapi ada alur ceritanya yang menyentuh dramanya juga. Iya, kayaknya udah ciri khas Cinemaku Pictures ya. Karena kita mengawali film kita itu dari film drama. Air mata gitu. Jadi kayaknya kita nggak mau take out ciri khas kita di film horor pertama kita juga gitu. Tetap ada sentuhan drama keluarga, sesuatu yang bisa membuat kalian tuh relate gitu loh. Karena kan kita nonton film horor tuh fiksi banget ya, karena kita nggak ngalamin sebenarnya. Bahkan ada juga dari beberapa dari kita yang mungkin nggak percaya sama apa yang terjadi di film horor. Tapi dengan adanya cerita yang bergulir di dalam film Temurun, kalian pasti bisa relate gitu dari konflik yang terjadi antara karakter, cerita atau sesuatu yang seperti tadi ada di trailer yang diwariskan. Nah, itu menurut aku bisa mempunyai koneksi ke penonton gitu. Oke. Nah, tapi ada salah satu yang menarik dari kampanye marketingnya film horor Temurun, yaitu adalah adanya Temu 5K Run yang diselenggarakan di Jakarta dan juga di Bali. Nah, itu kok bisa kepikiran menggabungkan film dengan fun run, dan pengalaman apa yang ditawarkan dari kampanye yang satu itu? Jadi idenya itu muncul pas hari pertama syuting Temurun. Oke. Jadi hari pertama syuting Temurun, produser ngumpul nih di lokasi kan. Ada aku, Umay, sama ada Ibu Yani. Terus kita lagi ngomong-ngomongin nanti promonya gimana. Kita udah semangat nih. Jadi kebetulan aku divisi marketing ya. Jadi kalau syuting itu semangatnya promo gitu. Ntar promonya mau diapain ya gitu-gitu. Terus kita sama-sama baca nih. Aku sama Umay sama-sama baca Temuran. Kita bikin event lari nih, yuk. Jadi sebenarnya nggak sengaja aku sama Umay sama Ibu Yani lagi ngobrol, terus tiba-tiba iya seru. Oke, kita bikin event lari. Kebetulan aku suka banget sama olahraga. Umay juga kan, Nay? Iya. Apa ya? Jadi kayak wah, kayaknya seru nih kalau sambil lari. Nah, terus yang bikin uniknya adalah tadi mungkin dilihat di trailernya ada sedikit adegan lari. Nah, jadi agak nyambung nih, di film Temurun kan juga ada lari dari apa kita nggak tahu ya. Nah, jadi di Temuran kita juga lari dari hal-hal yang buruk gitu ya. Selain lari juga akan mendapatkan experience horor. Horornya akan seperti apa? Ikutin nanti 11 Mei di GBK dan 18 Mei di Bali. Available tiketnya di Tix ID, silahkan daftar. Jadi ini akan menjadi fun run yang menyenangkan banget buat kalian. Malam-malam lari, bakar kalori. Kesehatan jantung kalian juga akan diuji ya, karena mungkin akan ketemu sama apa kita nggak tahu, tematik horor gitu, dan akan banyak banget hadiah menarik di dalamnya. Akan ada acara hiburan juga, jadi abis olahraga capek kita hibur juga, tenang gitu. Jadi akan seru pokoknya ya. Seru banget, super duper fun. Iya, yang ikut juga akan dapat tiket gratis hari pertama tayang. Wow, oke, menarik sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prilly semuanya, boleh. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol dengan produser kita, produser dari Temurun, yaitu Umay Shahab. Oke, Umay,
Film horor temurun ini juga jadi film perdana dari Cinemaku Pictures yang tidak disutradarai oleh Umay Ya. dan Prilly juga tidak bermain di dalam film ini. Apakah ini artinya menunjukkan bahwa Cinemaku kini sudah semakin besar dan memberikan ruang bagi para talenta-talenta yang baru dan muda? Eh, Pastinya kita mau ngasih statement juga bahwa Cinemaku bukan hanya jadi apa ya, ruang untuk ruang bermainnya Umay atau Pril atau Konsina aja gitu, tapi kita pengen Cinemaku menjadi taman bermain untuk anak-anak seumuran atau mungkin generasi Z, generasi milenials atau siapapun gitu. Jadi emang itu sih salah satu statement yang pengen kita adakan di film Temurun ini, makanya akhirnya sutradaranya adalah Inarah. Inarah juga sutradara perempuan dan kita juga pengen menjadi partisipan dalam regenerasi sutradara perempuan di Indonesia. Jadi ya emang ya kita pengen bersenang-senang dengan cara kita dan bisa berkolaborasi dan berpartisipasi di industri film ini lebih besar lagi dan lebih kuat lagi. Oke, nah sekarang ngomongin soal film Temurun ya. Tadi kan sebenarnya udah di-mention dari tadi bahwa ini adalah horor. Tapi boleh nggak Umay menjelaskan ini tuh horor seperti apa yang akan ada di Temurun? Horor seperti apanya mungkin tadi udah bisa kelihatan dari trailer sih. Emang bukan dari beberapa orang yang udah nonton, banyak review yang ngerasa it's very untraditional gitu. Jadi kayak cara horor yang disajikannya sangat fresh. Ini dari review orang-orang ya. Dari review teman-teman kami yang sudah menonton, cara horor yang disajikannya berbeda dari horor-horor kebanyakan di Indonesia dan memang kalau tadi dilihat dari trailernya kita tidak ada menggunakan unsur budaya, unsur agama sama sekali di filmnya gitu. Jadi it's all fictional dan emang kita pengen mencoba hal dan cara baru. Makanya kalau tadi pertanyaannya, apakah ini join the hype? Mungkin kalau kita mau join the hype, kenapa nggak dari Cinemaku pertama kali berdiri gitu? Kayak mungkin itu kan bisa jadi cara yang mudah karena marketnya horor gede banget di Yes. industri perfilman Indonesia ini gitu. Jadi memang kita setelah 2 film kita baru berpikir, yuk kita bikin film horor, dan film horor seperti apa yang pengen kita buat dan sajikan buat audiens gitu sih kira-kira. Oke, nah hari ini kan kita launching official poster dan juga trailer. Kalau boleh membedah sedikit, sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dari official poster dan juga trailer yang ditayangkan hari ini? Kalau yang pengen disampaikan pasti bagaimana dan seperti apa filmnya gitu. Tapi mungkin aku bisa ngegambarin dari pesan apa yang pengen disampaikan dari film Temurun sendiri sih. Oke. Mungkin film Temurun sendiri tuh bercerita tentang atau berkisahkan dan memiliki statement tentang generational issue gitu. Bagaimana apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak sama 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau bahkan 100 tahun lagi untuk keturunan-keturunan kita nantinya gitu. Jadi mungkin itu statement yang paling kuat yang akan digambarkan di film Temurun yang akan tayang 30 Mei nanti. Wow, oke, boleh tepuk tangan untuk Umay semuanya. Nah selanjutnya kita akan ngobrol dengan sutradaranya. Aku pindah dulu ke sana supaya lebih dekat. Kita akan ngobrol dengan Inara Syarafina. Boleh tepuk tangan semuanya untuk Inara. Halo Inara. Oke, kalau waktu bertemu di awal tahun, filmnya kan belum selesai ya waktu itu ya produksinya. Nah sekarang udah rampung nih produksinya dan tinggal menunggu waktu tayangnya. Pengalaman seperti apa yang kamu alami dalam menyutradarai Temurun? Dan ini juga menjadi debut penyutradaraan film panjang kamu. Silakan Inara. Pengalamannya tentunya nggak nyangka banget ya. Aku berterima kasih banget sih dengan Cinemaku Pictures yang selalu membuka kesempatan bagi anak muda. Bukan cuma aku, tapi banyak banget teman-teman yang satu generasi yang terlibat di produksi film Temurun ini. Jadi pas syuting tuh beda dari syuting yang lain karena banyak teman seumuran, pemainnya pun teman-teman aku sendiri. Dan nggak semuanya anak muda, tapi tetap ada senior-seniornya kan ya. Oke. Mungkin kalau yang pemain ada Bu Yayang, ada Bu Mian juga. Tapi ada Tante Karina. Cuman seneng banget karena alhamdulillah environmentnya tuh bisa saling mensupport antara aku dan teman-teman yang lainnya yang masih belajar banget, yang masih baru banget di industri ini. Dengan kita juga belajar sama senior-senior yang terlibat di dalamnya. Jadi aku bersyukur banget sih
bisa melewati semuanya, susahnya, senengnya bareng-bareng di Temuren ini. Dan selesai ya, gaya Iya, kamu itu pertama alhamdulillah. dong buat Inara. Nah Inara, boleh nggak ceritanya sedikit gimana sih rasanya bekerja sama dengan Cinemaco Pictures dan para pemeran di film ini? Dan tawaran apa yang mau kamu berikan melalui film Temurun? Oke, kerja sama Cinemaco Pictures sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Mungkin yang kalau ada beberapa yang tahu, aku udah dari pertama kali Cinemaco bikin film, aku udah ikutan di Kukira Kau Rumah sebagai Astrada. Along the way, aku nggak selalu sih, cuman aku sering ikut produksiannya Cinemaco di beberapa series as a production designer, a different role, sampai akhirnya aku ditawarin untuk ngedirect film pertama aku bersama Cinemaco juga. Jadi rasanya kerja sama Cinemaco ya udah udah comfortable banget karena Umay, Prilly udah tahu aku, teman-teman di dalam Cinemaco udah tahu aku kayak gimana, apalagi Fonti yang nulis seumuran juga, temen aku juga. Ya jadi aku nggak takut lah karena nggak mau bohong sebagai sutradara baru gitu ya, pasti kan banyak ketakutan, aduh gimana ya kalau misalkan nanti pengen bikin kayak gini, nanti bakal diterima nggak ya, nanti ada ide-ide yang aku pikirkan apakah bisa dieksekusi nggak ya, bisa diterima nggak ya sama produser ini itu segala macam. Cuman itu tuh nggak pernah jadi masalah karena buat aku di Cinemaco, karena mereka semua ya balik lagi udah kenal sama aku gitu. Terus kerja sama pemain yang ada di Temurun, balik lagi sih seneng banget karena diskusi kita tuh kayak nggak ada batasan gitu. Kalau boleh cerita, kita pertama kali reading waktu itu sama Yaya sama Brian, karena yang lain juga belum available kayaknya waktunya. Karena kantor sinemaku jauh dan kantor sinemaku agak jauh dari tempat tinggal kita, terus karena kita juga udah temenan, terus kita kayak gimana kalau readingnya di rumah gue aja. Terus aku kira mereka kayak gimana sih nih Nara nggak profesional, ternyata mereka kayak ayo ya udah, jadi kita reading di kamar aku, ada kucing aku, terus kayak sambil makan snack, kayak seru banget. Jadi udah aku start off this project sama mereka berdua, udah aku bisa ngomong apa aja, bisa ngeluarin ide-ide aku gampang banget, bertukar pikiran juga. Aku sih ngerasanya Yayas dan Brian tuh nggak ada sungkan-sungkannya sih, kayak langsung aja. Begitupun pas reading sama yang lain, pas di kantor Cinemaco, aku juga seneng banget ketemu orang-orang baru yang hebat-hebat, yang aku tuh nggak percaya, ternyata bisa ya aku kerjasama sama Bumian, sama Buya yang Senur, sama Tante Karin, aku Mas Pak Kiki, sama coach acting aku sendiri. Waktu itu aku pernah belajar acting sama Mas Ben, sekarang aku bisa direct beliau. Sama Kanagra juga, akhirnya bisa kenalan, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran. Aku selalu suka sih, itu proses filmmaking yang aku suka, untuk ketemu sama orang baru, bertukar pikiran dan membuat karya, untuk bertukar pikiran gimana nih output karakter yang bakal mereka sajikan nanti. Itu sih, jadi aku sangat enjoy, seneng banget, bersyukur banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga nanti teman-teman juga bisa nyampe excitement kita bikin Temurun di filmnya nanti pas nonton. Wow, rasanya jadi kayak bertumbuh bersama Cinemaco ya Inara ya. Iya betul sekali. Karena udah berapa tahun ya itu aku udah nggak juga ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, boleh tepuk tangan buat Inara semuanya. Kita akan lanjut lagi diskusi dan ngobrolnya. Sekarang kita bersama dengan para cast-nya. Sekarang kita akan ngobrol dengan Brian. Tepuk tangan dong buat Brian. Oke. Brian yang berperan sebagai Sena, betul? Betul. Merupakan kakak dari Dewi. Betul. Di film horor Temurun ini, gimana dinamika hubungan yang terjadi sebenarnya di antara kamu dengan Dewi? Wow, agak susah ya ngejelasin sebelum filmnya tayang. Jangan sampai spoiler ya. Tanggal 30 Mei guys, ingat ya. Aku bersyukur karena pertama main sama Yayas. Oke. Udah berapa project kita bareng ya? 3 ya, ketiga. Dan she's one of a great talent menurut aku. Apalagi tentang horor, bisa dibilang scream queen-nya Indonesia salah satunya. Jadi emang dinamikanya emang quite unique. Beda banget sama aku sama adik aku.
Karena orang biasa kalau lihat aku sama adek aku sangat dekat. Kalau Sena sama Dewi jaraknya lumayan berasa, lumayan quiet. Sena sendiri punya pemikiran lumayan patriarki juga. Dia punya sangat menutup diri, dan di sini ditunjukkan banget dua karakter yang sangat berbeda tapi harus terpaksa tinggal di satu rumah. Jadi emang unik tapi fun. Makanya tadi kayak si Umay bilang ini bukan sekedar film horor saja. Ini sebenarnya horor drama. Jadi aku juga dengar beberapa review dari orang, bukan hanya takut tapi ada yang nangis juga. Ada yang nangis loh, maksudnya nangis bukan nangis ketakutan tapi nangis karena ngerasa simpatik sama karakter-karakternya, yang emang horornya bukan hanya jeng-jeng atau setan tapi juga horor masalah hidup gitu. Broken family-nya, rahasia-rahasia semua orang, dosa-dosa semua orang itu di script berasa. Aku sendiri belum nonton soalnya, tapi habis lihat trailernya sih aku jadi yuk nonton yuk. Ya, it's unik tapi fun banget main karakternya, karena aku juga dikasih kesempatan menjadi karakter Sena. Beda sama karakter-karakter sebelumnya. Karakter Sena tuh kalau kamu ketemu dia pasti kamu pengen jitak. Maaf kata kasarnya dia, bisa aku ngomong nggak ya? The B word, aku nggak tahu, bang ya itulah itu ya, bang itu dia orang emang toxic banget, bang jago. Dia toxic banget orangnya. Jadi it was fun, really fun. Dan apalagi main sama Yayas, didirect sama Inara, yang emang seumuran semua. Jadi emang nggak berasa segan, tidak ada rasa kayak gak dihargai, tidak didengar bukan hanya dari Inara dan tim syuting Temurun doang, tapi dari tim kreatif sinemaku juga. It was a nice experience. Oke, nah sekarang ngomongin tentang Sena, bisa diceritain gak sih sedikit aja, jangan sampai spoiler lagi, latar belakang karakternya si Sena ini? Kalau latar belakangnya, gimana jelasin latar belakangnya ya? Kita kasih waktu sebentar ya, ngurangin kata yang tapi jangan sampai spoiler ya. Kelam. Depressing. Oke. Ngeselin tapi kasihan gitu. Oh, ngeselin tapi kasihan. Jadi mau kasihan juga bingung kita ya. Iya, kayak lu pengen tendang orangnya tapi kayak gua ngerti kenapa lu lakuin ini juga gitu. Oh, I see. Oke. Mungkin di awal-awal nggak kelihatan tapi jalannya cerita bakal mulai bisa mulai simpatik sama karakter ini. Jadi emang di film ini bukan kayak kelihatan ini jahat ini baik, enggak. Jadi emang dijelaskan secara detail kenapa, dan akhirnya bisa simpatik dan punya rasa empati kepada mereka semua karakter-karakternya. Oke. Brian, anyway, ini pengalaman pertama kalinya menjadi bintang utama di film horor kan? Betul. Oke. Apa perbedaannya ketika bermain di film genre yang beda dari horor? Tantangan apa yang kamu rasakan? Jujur agak lebih physically tiring ya, sama mentally tiring, soalnya apalagi ini bukan horror dong, tapi dia juga ada sisi investigatifnya juga. Jadi emang hampir setiap scene sebagai karakter di sana itu selalu ada questions di dalam kepala dia, bertanya-tanya terus, ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Terkadang nonton juga pasti gitu, kayak ini kok kayak gini, tiba-tiba ntar next few scenes bakal dijawab kenapa. Jadi emang baggage dia yang dia bawa selama main di film ini itu lumayan berat gitu. Dan untuk main adegan-adegan yang takut, serunya di sini takutnya bukan hanya kayak plain takut, tapi juga takut confusion, takut sedih. Jadi emang trauma. Jadi emang lucky sih aku dapat horror pertama experience aku di film Temurun ini. Wow, tepuk tangan dong buat Brian Domani. Oke, kita lanjut sekarang bersama Yasamin. Ya, Yas. Ini kolaborasi pertama kamu dengan Cinemaku Pictures, apakah betul? Kalau untuk film panjang, Oke. Apa yang membuat kamu tertarik dengan proyek ini, serta bagaimana pengalaman disutradarai oleh Inara dan berperan sebagai Dewi? Pertama karena aku selalu beruntung, setiap karakter yang ditawarin dari sinema aku selalu beda dari karakter yang pernah ditawarin ke aku sebelumnya. Kayak waktu series menurut aku itu
beda banget sama karakter yang pernah aku dapetin. Begitupun ini, walaupun tetap genrenya horor. Dan ini udah horor berapa kali, tapi menurut aku pendekatan karakter Dewi cukup beda. Juga Inara sutradara yang benar-benar dari cara komunikasinya, cara ngejelasin cerita dan karakternya masuk cepat di aku gitu. Mungkin karena memang kita di luar project ini udah berteman ya gitu. Jadi cara komunikasi kita udah nemuin workflow-nya sendiri, jadi nggak sulit gitu untuk kerja bareng sama Inara dan untuk sama yang lain juga gitu. Oke, tadi kamu sempat mention pendekatan perannya nih dikasih pengalaman yang berbeda. Nah, ceritain sedikit coba pendalaman kamu terhadap karakter Dewi dan bagaimana kaitannya dengan para karakter di film horor Temurun. Gimana ya? Nggak bisa terlalu panjang, tapi pokoknya ada aku dan Inara, kita punya cerita yang lumayan relate. Jadi setiap kali ada scene-scene yang kebetulan kita punya memories of that di hidup kita, pasti Inara cuma kayak yes yang itu ya gitu. Jadi cara komunikasi cuma itu, cerita kamu yang itu ya yang dipakai di sini. Oke Inara, cara komunikasinya udah kayak gitu, udah kayak istilahnya kalau kita jalan sama teman terus ngelihat orang ganteng kan kayak gitu-gitu doang kan, Kode aja udah ngerti. kode aja udah ngerti. Oke, keren. Nah, terima kasih untuk Yayas, boleh tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol dengan Mian Tiara. Boleh mic-nya dikasih. Tepuk tangan semuanya buat Mbak Mian. Oke, Mbak Mian, kali ini karakter seperti apa yang diperankan di film horor Temurun? Oke, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Karakter seperti apa? Yes. Saya di sini sebagai seorang yang mengabdi di keluarga yang ada di trailer. Kalian tuh bukan nggak hafal karakter ya, tapi kalau diceritain karakternya, spoiler lah. Oh, oke. Seadanya aja. Tadi ya seperti yang udah kita lihat di trailer kan teman-teman. Pakai baju rapi, selalu menemani ibu Yayang di situ. Jadi memang dia mengabdi di keluarga itu. Oke, Gitu. mengabdi keluarga. Ya. Oke, nah kalau gitu aku akan bertanya tantangan apa yang muncul di film ini untuk peran yang diperankan sama Mbak Mia. Hati-hati. Hati-hati. Tantangan. Oke, karakternya menarik sekali. Dari cerita dan lebih spesifiknya lagi ke karakter yang saya mainkan, itu belum pernah saya mainkan sebelumnya. Banyak layernya. Dan Inara menantang saya untuk bisa mendeliver layer-layer tersebut gitu. Jadi itu yang buat saya salah satu hal yang paling menantang sih. Jadi selain chemistry kami selama kami berproses, itu juga sangat menyenangkan dan banyak sekali saya belajar dari teman-teman semua yang ada di tim Temurun ini dengan energi dan vibrasi positif, dan kami tuh selalu bisa mengutarakan apa maunya kami gitu dengan bebas, tanpa ada batasan, tanpa ada rasa ragu dan gak enak. Jadi memang satu karya kolaboratif yang saya rasakan itu saya temukan di film Temurun bersama teman-teman di Cinemaco Pictures gitu. Jadi it's a great honor to have been collaborating with you and looking forward for more. Dan ini adalah satu film yang memang saya rasa perlu ditonton karena it gives something different. Oke, wow. Jawabannya sangat hati-hati dan akurat ya. Terakhir, menurut Mbak Mian seberapa penting semakin banyak bermunculannya perempuan sebagai sutradara di industri film kita? Sangat penting, sangat krusial karena kami sebagai perempuan punya point of view yang sangat menarik dan kami cenderung menghadirkan sesuatu yang sangat meticulous, yang sangat detail gitu, yang mungkin
karena beda ya cara melihat dan cara berpikir antara perempuan dan laki-laki atau gender yang lain gitu. Mereka punya hal-hal kecil yang memang bisa menjadi satu relasi yang sangat kuat bila itu ditampilkan gitu. Mungkin hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan atau nggak nyampe ke sini nih, gue ternyata bisa dilihat dari point of view yang berbeda gitu. So it gives memberikan pandangan dan pikiran yang memperkaya sebetulnya dan memanusiakan kita juga gitu. Jadi ketika kita masuk ke bioskop nonton sebuah karya sutradara perempuan, itu buat saya sangat membanggakan karena kami sebagai perempuan juga merasa ingin didengar suaranya gitu sebagai kreatif. Jadi itu sangat penting. Dan Inara buat saya adalah seorang sutradara perempuan yang tahu maunya apa. Dan itu penting sekali. Yeay, tepuk tangan dong untuk Mbak Mian. Terima kasih. Dengar kalian ngomong tuh tenang ya. Iya, benar. Kalau ngomong gitu Bril. Kayak rata-rata sabar tenang gitu ya. Oke, last but not least, kita akan ngobrol dengan Nagra Pakusadewo. Boleh tepuk tangan semuanya untuk Nagra. Boleh dipinjemin mic-nya ke Kak Nagra? Oke, halo Nagra. Ini kalau diperhatiin ya, Nagra ini termasuk salah satu orang yang cukup rajin membagikan foto-foto saat produksi. Nah, kita tanyain nih ya. Bisa di-spill nggak karakter kamu di sini yang diperankan tuh seperti apa dan apa kaitannya dengan si Dewi dan juga Sena dalam keluarganya Nenek Gayatri? Aku ingatnya sekali lagi, hati-hati, jangan spoiler ya. Mic-nya boleh dimatiin aja. Ngomong mic-nya mati. Mic deg-degan. Saya di sini berperan sebagai Bara. Bara. Bara itu orang suruhannya. Bilangin kayak, aduh takut gak tuh. Ada Gini, saya Bara adalah manusia yang sejati udah gitu. Intinya, Bara ini dulu temenan sama Sena. oke udah cukup ya dulunya. Oke, kaitannya seperti itu ya. Iya. Kan coba ditanyakan kaitannya doang. Iya. Nah, iya oke. Untuk lebih jelas. Main 30 Mei. 30 Mei. Iya. Ini kita bukan menghargai jawaban dia ya. Suruhannya siapa? 30 Mei. Iya, benar. Bukan tidak menghargai jawaban dia, tapi emang semua pemain di situ ada crucial jadi kayak harus berhati-hati. Iya. Oke. Suruhannya siapa? Saksikan di bioskop tanggal 30 Mei. Oke. Suruhannya Inara.